Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf. Saya mengajar di Sekolah Dasar 66 Sibunuan yang berada di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Saya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Membuat sebuah program kecil kelas itu adalah sabetkan uraiannya, yaitu senang, bahagia, dan tenang. Saya menginginkan itu murid-murid yang ada di sekolah saya, mereka bisa merasakan kesenangan, mereka bisa berbahagia dan tenang dalam pembelajaran. Nah, sebagai latar belakang sehingga muncul ide ini, sering sekali saya menemukan murid-murid saya di kelas, mereka itu belajar tidak tenang, tidak nyaman di kelas, tidak fokus mengikuti pelajaran, terlihat jenuh. Jadi kadang mereka itu merasa bosan di kelas, main-main dan sebagainya. Ketika pembelajaran sudah dimulai, kita suruh masuk di kelas, mereka bisa duduk diam, duduk tenang, tetapi itu hanya sesaat. Terhadap hal ini, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa siswa di sekolah saya ini, mereka hanya pura-pura bahagia, mereka hanya pura-pura tenang di kelas. Untuk pemecahan masalah, ada salah satu poin yang saya dapatkan di kurikulum Merdeka itu adalah asesmen, terutama masalah kesiapan belajar siswa. Asesmen ini merupakan hal yang baru saya dapatkan di kurikulum Merdeka ini, sehingga saya mencoba untuk mencari referensi. Saya PMM sebagai tempat saya untuk berselancar mencari referensi. Kemudian saya juga menggunakan teknologi yang terbaru, yaitu AI, melakukan pertanyaan-pertanyaan asesmen apa saja yang bisa kita terapkan. Beberapa pertanyaan saya kumpulkan, maka saya mendesain pertanyaan asesmen itu melalui aplikasi Canva dan aplikasi CorelDRAW. Dalam menjanjikan pertanyaan asesmen ini kepada siswa saya, siswa di sekolah saya ini masih terbilang literasinya masih kurang sekali. Mereka masih kurang mampu memahami kalimat pertanyaan yang ada di asesmen itu yang saya buat. Saya merubah menjadi pernyataan. Jadi tidak lagi berkah kamu suka menonton video, saya menyajikan sebagai bentuk pernyataan. Saya suka menonton video pada saat pembelajaran. Teori yang satunya pernyataan visual dan kinestetik. Sebenarnya tanya langsung kepada siswa, tetapi permasalahannya kembali lagi masalah literasi. Saya menginginkan siswa itu bisa menulis dan bisa meresapi apa yang menjadi pernyataan itu. Masing-masing siswa diberikan kebebasan untuk memilih kalimat mana yang kamu bisa pahami dan kamu suka. Silakan dituliskan. Jadi semua siswa menuliskan itu dan setelah itu memperlihatkan kepada saya sebagai data untuk saya analisa. Komponen visual, auditori, dan kinestetik, saya menjanjikan ada 5 pernyataan. Jadi siswa itu bisa memilih, siswa menuliskan pernyataan mana yang mereka sukai. Saya kumpulkan datanya dan saya analisis dan membuat kesimpulan bahwa di kelas ini atau di kelas 5 itu kecenderungannya lebih banyak memilih belajar kinestetik. Selanjutnya, setelah saya melakukan asesmen sebagai bentuk kolaborasi, saya menemui guru kelasnya. Saya melakukan diskusi, bincang-bincang seperti apa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Berbincang-bincang ini tentang
kondisi. Bagaimana menurut Ibu? Seperti apa kondisi selama ini yang Ibu hadapi? Sering tidak fokus, sering ada anak-anak juga yang keluar masuk ruangan. Dan ternyata setelah saya melakukan dan saya sudah mengambil datanya itu, saya sudah menganalisis kecenderungan siswa kelas 5, dia lebih kesiapan belajarnya itu kinestetik. Izin sama Ibu, untuk pembelajaran saya mungkin saya lebih banyak belajar di luar kelas. Jadi seperti itu Bu, saya hanya konfirmasi saja hasil asesmen saya. Jadi saya kira itu Bu, terima kasih banyak. Hasil diskusi kami dengan guru kelas, maka saya memberikan pilihan yang merupakan strategi pembelajaran. Yaitu yang pertama, kita belajar di tempat lain seperti apakah itu di rumah warga, di rumah ibadah seperti masjid. Dan yang kedua, saya menawarkan strategi pembelajaran di lingkungan terbuka seperti di kebun warga atau di samping sekolah, kondisi alamnya lebih terbuka. Selanjutnya saya melakukan 2 strategi ini. Saya menawarkan kembali kepada siswa untuk menguatkan hasil asesmen. Dari 2 pilihan tadi ini, masalah tempat belajar, dan ternyata mereka lebih memilih di kebun warga atau di samping sekolah. Jadi kita belajar di kondisi alam terbuka. Akhirnya yang menjadi keputusan bahwa kita akan belajar di samping sekolah atau di kebun-kebun warga. Siswa tersebut merasa senang, nampak di raut wajah mereka itu bahagia, tenang, dan menyenangkan. Dalam proses pembelajaran, sebagaimana biasanya, saya menyusun perencanaan, dan pada kegiatan intinya itu, karena pada proses ini kegiatan inti pembelajaran yang saya lakukan itu memberikan instruksi kepada siswa untuk membagi kelompok, membagi diri. Jadi mereka memilih sendiri teman kelompoknya, mana yang lebih nyaman menurut mereka. Dalam kegiatan inti itu saya memberikan tugas kelompok. Yang menjadi penilaian pada tugas kelompok itu adalah bagaimana mereka bisa membangun kerjasama, bagaimana mereka bisa membangun kolaborasi antar teman. Karena terus terang di sekolah saya itu selama ini kurang sekali masalah kerjasama. Mereka berkolaborasi. Hingga pada pembelajaran ini yang saya tekankan adalah bagaimana membangun itu adanya kolaborasi, saling bisa memahami, saling bisa menerima kondisi teman-teman. Bagaimana perasaanmu belajar di tempat ini? Ceria. Baik, senam. Pembelajaran kita hari ini Membangun rumah. ada manfaatnya. Itu PR atau pekerjaan di rumah. Apalagi pekerjaan di rumah? Mencuci piring. Apalagi pekerjaan di rumah? Membersihkan. Apa? Membantu? Membantu ibu, membantu orang tua. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asesmen yang saya lakukan sebelum pembelajaran, masalah kesiapan belajar, itu belum terlalu pas dengan strategi yang saya lakukan dalam pembelajaran ini. Kenapa demikian? Karena ternyata kadang apa yang menjadi pernyataan siswa itu mungkin mereka belum terlalu menyatakan dengan sejujurnya. Mereka hanya mungkin menyontek temannya, sehingga yang tadinya mungkin menyukai kinestetik, ternyata di lokasi itu justru terlihat tidak terlalu menyenangkan, tidak terlalu menikmati pembelajaran itu. Sehingga dengan demikian menurut saya bahwa asesmen ini, kesiapan belajar, perlu memang keterbiasaan atau sesering mungkin dilakukan agar lihat
dengan jelas sebenarnya siswa kita maunya seperti apa. Jangan sampai kita hanya memberikan pernyataan-pernyataan bagus mungkin menurut mereka, tetapi secara penjiwaan mereka tidak menjiwai itu. Padahal yang kita butuhkan dalam asesmen itu, bagaimana siswa ini memberikan pernyataan yang sejujur-jujurnya sehingga kita bisa menjanjikan sesuai kebutuhannya. Saya kira demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.